atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Tempat penyewaan peralatan pesta di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur hangus terbakar. Aturan PPATK yang memblokir rekening tidak aktif selama 3 bulan milik masyarakat tuai kritik. Sejumlah warga komplain tidak bisa menarik uang yang ada di rekeningnya. Sidang tuntutan kasus pembunuhan disertai mutilasi di Serang, Banten ricuh. Pengunjung emosi melempari terdakwa dengan botol dan sandal. DPR menyetujui pemberian abolisi pada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti pada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 21 warga Gaza yang sedang menunggu bantuan dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selain 5 informasi tadi, kami juga punya informasi terkait Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik terkait isu ijazah palsu. Ada juga informasi lainnya, saudara, mengenai kericuhan sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bersama saya, Rahma Piliang. Dan saya Wela Chen, inilah Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi bersama saya, Rahma Piliang. Kebakaran terjadi di tempat penyewaan peralatan pesta di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dalam kebakaran yang terjadi di Jalan Entong Gendut, Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam. Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta dan kantor penyewaan tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar dan merambat dengan cepat. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Sementara kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik pada bagian gudang penyimpanan perlengkapan pesta tersebut. Nah, ini dugaan sementara hasil informasi dari warga sekitar. Ini dari instalasi listrik, kemungkinan adalah hubungan singkat atau cross circuit. Yang terbakar apa ya, Bang? Yang kebakar ini adalah gudang peralatan dan perlengkapan sewaan pesta. Korban alhamdulillah tidak ada korban.
Kebakaran menghanguskan sebuah rumah makan di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu malam. Menurut saksi mata, ia mendengar 2 kali suara ledakan keras sebelum listrik di sekitar lokasi padam. Di lokasi kebakaran kini dipasang garis polisi untuk mengamankan area kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, termasuk kemungkinan adanya korsleting listrik atau kebocoran gas. Sementara itu, saudara korban yang meninggal diketahui sebagai karyawan rumah makan yang terbakar. Kayak ban pecah gitu, dong langsung. Terus saya pikir, ban pecah kali gitu ya kan. Terus tapi ada orang minta tolong. Saya pikir apa lagi bercanda sama teman-temannya di sebelah nih warung ini. Nah terus kok makin sering gitu, tolong. Gak lama bunyi lagi kayak ledupan gitu. Ternyata langsung listrik mati. Nah langsung listrik mati, saya juga kan enggak. Saya teriak, "Pak, kok ini lampu mati?" gitu kan. Terus anak saya ternyata di atas sudah nyium bau sengit gitu. Yang minta tolong itu perempuan. Karena yang perempuan biasanya tinggal di sini. Sebelumnya 2 orang terjebak dalam kebakaran di sebuah rumah makan di Jalan Nusantara, Depok, Jawa Barat. Api membakar bangunan dengan cepat. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 40 menit. 2 orang yang terjebak dalam kebakaran itu langsung dievakuasi. Namun, 1 orang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.